Pembalasan istri dikhianati. Bab 103. Jangan kamu dekati anak saya, tegas Kiara. Semua mata tertuju pada dua wanita yang sedang bertengkar ini. Linda memegang pipinya yang memerah dan terasa sakit. Kamu pelakor. Pekik Linda membuat semua terkejut. Mereka memang tahu kalau Luna bukan anak kandung Kiara tapi tidak tahu kalau Kiara seorang pelakor. Kamu menuduhku pelakor. CKK, apa kamu tidak salah dan tidak punya malu? Aku lupa kalau urat malumu sudah putus, ejek Kiara sedikit tertawa kecil. Coba kamu pikirkan dari mana saya menjadi seorang pelakor. Luna saat ini sudah berusia hampir 6 tahun. Halo 6 tahun, ucap Kiara mengangkat jarinya 6 buah. Bahkan bocah ini sama sekali tidak mengenalimu. Apa kamu tidak bisa mencerna semua itu, ucap Kiara tersenyum sinis. Luna anak kandungku, apa kamu tidak memiliki hati nurani memisahkan anak dari ibu kandungnya sendiri? Kamu perempuan bukan? Luna anak saya tegaskan pada kamu Luna anak saya, bukan anak kamu, tunjuk Kiara mulai marah. Saya yang melahirkannya, kamu jangan mengaku-ngaku, aku tahu kamu hanya ingin harta Mas Andre secara kamu wanita yang kekurangan. Apa katamu? Aku wanita kekurangan, harga dirimu bisa aku beli saat ini, katakan berapa? Jawab Kiara berapi-api tapi dia masih harus mengontrol emosinya karena ada Luna di dekat mereka. Kiara mendekati Luna, sayang masuk ke mobil ya, bujuk Kiara dan diangguki Luna patuh. Luna, ini mama sayang, dia bukan mama kamu, kalau dia punya anak pasti dia tidak akan menyayangimu lagi, pekik Linda. Luna hanya menoleh sekilas ke arah Linda lalu masuk ke dalam mobil Kiara cepat. Saya peringatkan kamu sekali lagi, abu tetap akan jadi abu, tidak akan bisa menjadi arang yang dibutuhkan orang lain, abu seperti kamu pantasnya dihanyutkan di tepi sungai. Jangan ganggu keluarga saya kalau kamu tidak ingin berakhir di penjara untuk menghabiskan sisa hidupmu yang tidak berguna ini, ujar Kiara lalu menghentakkan kakinya kecil dan pergi. Linda mengepalkan tangannya kesal, Kiara sangat sombong menurutnya, mungkin karena saat ini dia menjadi istri dari konglomerat. Benar kita akan liburan bareng sayang? Tanya Ardian pada Nisa. Semalam Momi bilang begitu, jawab Nisa yang sibuk dengan pekerjaannya. Lalu bulan madu kita. Bulan madu apanya? Bukannya hampir tiap hari kita bulan madu, tiap malam kamu tidak pernah melepaskanku, jawab Nisa. Itu berbeda sayang, aku mau kita berdua menghabiskan waktu seharian di kamar. Kenapa harus ke Bali kalau begitu di rumah Oma juga bisa saat hari libur, ketus Nisa. Hahaha. Jangan memancingku sayang, aku bisa saja menyeretmu ke ruanganku saat ini. Sudah sana selesaikan pekerjaan kamu, aku masih ada urusan di ruangan Pak Rendra, ujar Nisa segera berdiri dan meninggalkan Ardian yang masih terus memandanginya dirinya. Bali memang salah satu tempat favorit yang dijadikan tempat liburan untuk siapa saja, baik turis mancanegara maupun lokal. Ardian memang ingin menghabiskan liburannya di Bali karena berharap setelah pulang liburan Nisa segera berbadan dua. Kiara membanting tasnya ke sofa yang ada di ruangan Andre, dia langsung duduk dan mengusap wajahnya. Andre yang melihat istrinya ini sedang kesal segera mendekati, seperti biasa Kiara sudah mengamankan Luna di ruangannya terlebih dahulu. Kenapa lagi sayang? Tanya Andre pelan. Mas, mantan istrimu itu benar-benar ya, ingin aku sumpal mulutnya pakai cabe setan biar nggak bisa lagi bicara, omel Kiara.
Kenapa lagi Linda? Dia mendatangi sekolah Luna Mas, dan sudah berhasil bertemu Luna. Entah apa yang dia katakan sebelum aku datang, dia hampir saja membawa Luna Mas. Aduh, Kiara kesal. Andre diam sejenak. Linda sepertinya tidak bisa didiamkan, dia semakin berani saat ini. Sudahlah sayang, jangan dipikirkan. Bagaimana aku tidak memikirkannya Mas? Dia terus-menerus mengganggu keluarga kita, aku harus memberikannya pelajaran, geram Kiara. Jadi kita perginya bersama, ucap Devan yang terlihat terkejut dengan keputusan bundanya malam ini. Semuanya tengah berkumpul keluarga di rumah Rendra dan Nur. Iya, kamu dan Diana juga bisa bersama, tapi malamnya Diana tidur bersama Una. Kalian hanya siang boleh bersama, sahut Kiara tersenyum mengejek Devan. Nggak ada. Nggak ada, enak saja. Tolak Devan. Kenapa nggak kalian belum menikah Van? Tidak mungkin Diana tidur bersamamu, potong Kirana membuat Devan semakin kesal. Jadi berangkatnya kapan Mom? Tanya Keila pada Nur sambil memakan es krim kesukaannya. Sesudah kamu ujian Ki, ini juga perayaan bulan madu kalian, sahut Nisa sambil terkekeh kecil. Kami atau kalian, tunjuk Sam dan diangguki. Keila setuju sambil menyuapi Sam sesendok es krim. Ya kamilah, jawab Ardian yang baru datang dan langsung memeluk tubuh Nisa dari belakang membuat Nisa sedikit malu dengan tingkah suaminya ini. Sudah bulan madu tiap hari juga, bahkan sampai ke kantor, celetuk Devan kesal. Ayolah Bun, gaul sedikit saja. Kalian yang tua tidak usah ikut, cukup kami yang muda-muda saja yang pergi, rengek Devan. Gaul apanya, jangan macam-macam Van, kepala bunda sudah pusing memikirkan kamu, sudah jangan aneh-aneh. Bunda sunat lagi baru tahu, ucap Vina membuat Devan segera menutup celana dengan dua tangannya. Om Devan belum sunat ya? Tanya Luna membuat semua tertawa. Memangnya Merlai mau diundur jadwalnya? Tanya Devan. Sudah ayah hubungi, kebetulan beliau sedang menangani proyeknya yang sedang bermasalah saat ini, jadi dia fokus ke situ dulu. Jawab Satria membuat Devan benar-benar kecewa. Pupus sudah harapannya menikahi Diana dalam waktu dekat ini. Asik. Kita jalan-jalan ke Bali, Una suka, pekik Luna bahagia. Jadi fix ya, kita berangkat setelah Keila selesai ujian. Seru Nur dan diangguki semuanya. Siapkan diri kamu sayang, bisik Sam membuat bulu kuduk Keila berdiri. Kenapa bisa begini? Tanya Dion kesal karena pembangunan jembatan yang sedang dikerjakan oleh anak buahnya ambruk, bahkan Dion harus bertanggung jawab dengan para pekerja yang mengalami cedera, belum lagi mandor yang diutus Dion kabur dengan melarikan uangnya membuat Dion kesal. Ada kesalahan dalam bahan bangunan Pak, jawab salah satu karyawan Dion. Lalu di mana Heru? Dia sudah kabur dari 2 hari lalu Pak, upah buruh tidak dibayarkannya bulan ini, lalu semua alat-alat pembangunan sudah habis Pak, lapor pekerja lain. Aregegege. Kesal Dion lagi. Cari dia sampai dapat, kenapa bisa ini terjadi, pasti ada orang dalam yang ingin menghancurkanku, pekik Dion tak terima. Tidak ada yang becus bekerja. Kalau begini aku bisa bangkrut, oceh Dion pada para pekerjanya. Beberapa hari ini Dion dihubungi oleh para pekerjanya karena proyeknya bermasalah. Bagaimana dengan perusahaan Ren? Tanya Satria. Baik, alhamdulillah stabil. Mungkin setelah Mama pulang dari Singapura akan ada rapat penting untuk penyerahan perusahaan, ujar Rendra. Ardian yang akan memegang perusahaanmu? Tanya Satria. Belum. Untuk Kirana,
dia akan memberikan kekuasaan penuh pada Sam sebagai CEO. Kirana ingin fokus pada usaha restoran mewah mereka, jawab Rendra. Kiara, tanya Satria lagi. Kiara tidak mau, dia lebih memilih mengekori Andre daripada mengurus perusahaan mamanya, jawab Vino sedikit tersenyum. Kiara memang perempuan mandiri, dari dulu dia tidak mau bergantung pada kekayaan keluarga, puji Satria. Aku dan Kirana sudah memberikan sepertiga sahamnya pada Kiara dan Kiara menyerahkan Sam untuk mengelolanya, dia hanya ingin hasil saja, dia tidak ingin dipusingkan dengan hal lain, jawab Vino. Yang penting kakak adik saling akur, malu jika hanya karena harta menjadi keributan, ucap Rendra dan diangguki yang lainnya setuju. Pi. Apa kamu tidak khawatir dengan Ardian dan Nisa? Tanya Nur. Khawatir bagaimana? Tanya Rendra heran. Kamu lihat mereka sudah menikah lebih dari 1 bulan tapi belum juga ada tanda-tanda kehamilan Pi. Momi takut kalau Nisa seperti kita dulu. Mom. Jangan berpikir aneh-aneh deh, mungkin saja Nisa memang menunda kehamilan. Apa? Momi tidak boleh mereka menunda Pi, Momi ingin segera punya cucu, Papi tahu sendiri kan anak kita cuma 1 Ardian, kalau bisa tiap tahun Nisa itu melahirkan. Momi kira Nisa kucing apa tiap tahun melahirkan, celetuk Rendra. Bukan begitu Pi, kita kekurangan anak hanya Ardian penerus kita, apa salahnya jika kita punya banyak cucu? Tapi tidak tiap tahun juga Mom, kasihan Nisanya. Momi yang urus Pi. Kekeh Nur. Tetap saja Nisa yang melahirkannya, jawab Rendra. Malas ngomong sama Papi, tetap aja nggak satu frekuensi sama Momi yang pengen cucu banyak. Momi ini aneh, kan ada Devan, Sam sama Kayla, Kiara. Tetap saja cucu kita banyak kalau mereka semua mempunyai anak, sama saja Mom, anak mereka cucu kita begitu juga anak Ardian juga cucu Vina dan Kirana, jelas Rendra membuat Nur terdiam sejenak. Nur memukul kepalanya sendiri karena terlalu terobsesi dengan cucu hingga tak memikirkan perasaan Nisa yang harus memiliki anak banyak. Sudah. Ayo tidur hari sudah larut malam jangan memikirkan banyak cucu, 1 cucu dulu yang kita fokuskan, ucap Rendra menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Kalau kakak sibuk nggak usah jemput Kia, ucap Kayla sambil merapikan dasi Sam. Kenapa? Tanya Sam heran. Ki bisa pakai taksi pulang sendiri. Biar kakak yang jemput sayang. Kasihan kamu kepanasan kalau harus nunggu taksi, ujar Sam menarik pinggang Kayla agar lebih dekat dengannya. Kenapa harus panas Kak? Kan ada aplikasi, Ki-nya juga menunggu di tempat yang teduh bukan di bawah terik matahari, jawab Kayla sambil merapikan pakaian Sam. Pokoknya nggak sayang, selagi kakak bisa jemput biar kakak yang jemput istri manja kakak ini. Tegas Sam menyolek hidung Kayla dan mencium gemas bibir Kayla sekilas. Kebiasaan deh, nggak pakai aba-aba, kesal Kayla. Kalau pakai aba-aba apa kamu mau membalasnya? Tanya Sam sambil terkekeh kecil. Bisa saja iya, jawab Kayla santai lalu hendak pergi tapi ditarik oleh Sam. Sudah mulai berani ya? Kak, lepas. Nanti terlambat. Biarin terlambat kalau penyebabnya kamu, jawab Sam memeluk tubuh Kayla dari belakang lalu mencium tengkuknya sedikit membuat Kayla berdecak kesal karena Sam meninggalkan tanda merah di belakang lehernya. Kak! Protes Kayla tapi Sam hanya tertawa geli, terpaksa Kayla menggerainya pagi ini untuk menutupi tanda merah itu. Jangan ngambek sayang nanti juga hilang sendiri. Tapi lama Kak, yang kemarin juga belum hilang, sekarang sudah ada tanda baru,
bagaimana jika teman-teman Ki lihat pasti pada heboh, oceh Kayla bertambah kesal. Itu tandanya kamu sudah ada yang punya, jawab Sam santai tapi tidak dengan Kayla yang bertambah jutek, moodnya memburuk karena tingkah suaminya pagi ini. Senyum. Ujar Sam saat mobilnya sudah terparkir di depan sekolah Kayla. Kayla memaksakan senyumannya pada Sam lalu menarik tangan Sam dan mencium punggung tangan suaminya ini. Jangan nakal, nanti kakak jemput, ucap Sam tapi tidak direspon oleh Kayla, dia masih kesal. Sayang sudah dong marahnya, siang ini kita mau lihat rumahnya lu, nggak mungkin kan marahan, ujar Sam. Jadi setelah lihat rumah marahnya boleh dilanjutkan? Tanya Kayla. Ya nggak begitu juga sayang, sudah ya. Nanti kita beli es krim kesukaan kamu, bujuk Sam. Lain kali jangan begitu lagi kak, masa tiap hari Ki harus gerai ke sekolah, panas tahu. Iya. Iya maaf, tapi kalau Sabtu dan Minggu wajib ya, kan libur sekolah, goda Sam lalu dihadiahi pelototan tajam dari Kayla. Kalau kamu begitu kakak makin gemes Ki, pengen cepat-cepat. Stop Ki mau sekolah, ucap Kayla menutup mulut Sam dengan telapak tangannya. Sam menarik Kayla mendekat padanya dan mencium ke kening istrinya ini lalu beralih ke pipi kiri kanan. Selamat belajar sayang, ucap Sam dan diangguki Kayla lalu segera keluar dari mobil Sam.